sehat, nikmat sempat. Hingga sampai detik ini kita dapat merasakan nikmatnya udara, dan hingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat ukhuwah yang sangat luar biasa ini. Maka dari itu, di setiap kesempatan saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di Student Center pada hari ini dengan suasana yang sangat luar biasa. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, prototipe peradaban manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Yang terhormat Ketua Umum LDK Nadwal Sri Kak Handoko Wibisono, yang terhormat Gubernur Mahasiswa BMKM Fisik Unsri Kabinet Adikarya Kak Muhammad Iqbal Agung Santoso, yang terhormat jajaran alumni Wakil Fisik Unsri, yang terhormat jajaran BPH Wakil Fisik Unsri periode 2020-2021, serta yang kami banggakan dan yang kami cintai, keluarga baru kami, Punggawa Muda Angkatan 2020-2021 yang pada hari ini akan dilantik. Teman-teman, jika teman-teman baca tema hari ini adalah peran Punggawa Muda dalam membumikan Islam Rahmatan lil Alamin. Islam Rahmatan lil Alamin adalah salah satu yang kami bawa. Bagaimana kami wujudkan dalam tagline kepengurusan kali ini adalah wakil untuk semua. Teman-teman, kita hidup sebagai makhluk sosial, kita berdampingan dengan manusia yang lainnya. Nah, di dalam kehidupan itu terdapat banyak sekali perbedaan. Semangat Islam Rahmatan lil Alamin, bagaimana punggawa wakil beserta orang-orang, baik individu ataupun lembaganya, dapat masuk dan dapat diterima di setiap kalangan. Bagaimana kita dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada mereka. Bagaimana kehadiran kita dirindukan oleh mereka. Bagaimana di setiap kehadiran kita dapat membawa kebaikan. Baik dari peran kita, baik dari perkataan kita, ataupun tingkah laku kita memberikan pesan-pesan kebaikan. Itulah yang dibawa semangat oleh Waki. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai hambanya, jangan sampai ketika kita melihat ada sesuatu yang berbeda dari kita lantas membenci atau menjauhinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus dapat mengajak mereka, setidaknya kita berada di dalam kebaikan. Teman-teman, Waki adalah rumah. Jadikan tempat ini adalah tempat belajar kalian. Dalam proses itu, kita tidak bisa membandingkan dari orang yang lainnya. Dalam proses ini, bagaimana kita sampai di jalan akhirnya. Bagaimana kita dapat selalu istiqomah di jalan kebaikan ini. Dengan hadirnya Waki Fisik Unsri, harapannya ini dapat menjadikan kalian ketika kalian sudah kehilangan arah, kalian bisa kembali ke rumah kita. Dan di Waki Fisik Unsri juga inilah tempat kita belajar, tempat kita bersama-sama memperbaiki diri. Seperti yang sering diucapkan baik dari kakak alumni atau kakak Waki adalah tempat orang-orang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian. Kalian telah menempuh puluhan kilometer dari Palembang dan Indralaya. Mungkin juga ada teman-teman yang sekarang mengerjakan UTS-nya, tapi teman-teman memilih hadir secara langsung, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir secara online yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta kuotanya. Sekali lagi kami dari Wakil Fisik Unsri mengapresiasi betul kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Mari kita berjuang bersama, perjalanan kita masih panjang. Jika kau ingin cepat, maka kau pergilah sendiri. Jika kau ingin pergi dan berjalan jauh, maka mari kita berjalan bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tes jargon ya. Oke, siap? Wakil Fisik Unsri, karena kita keluarga. Oke, wakil untuk semua sudah tahu belum semuanya? Oke, jadi wakil untuk semua mengudarakan dakwah, menyatukan ukhuwah. Oke, siap? Oke. Oke, siap? 3, 2, 1. Wakil untuk semua mengudarakan dakwah, menyatukan ukhuwah. Takbir. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dinar Tri Akbar
Kata sambutan selanjutnya yaitu dari Lembaga Dakwah Kampus, yaitu Kak Handoko Winusobo. Kepada Kak Handoko saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikannya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin dalam masa pandemi sekarang ini kendaraan yang ada, uang yang ada, kuota yang mencukupi, sinyal yang juga mencukupi adalah suatu hal yang kayaknya di masa pandemi seperti ini harus senantiasa kita syukuri gitu. Mungkin di masa-masa Kak apa namanya lupa, Kak Fajri itu sekadar kidding aja. Kak Fajri menjadi ketua umum WAKI, mungkin masalah kuota dan sinyal itu tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Tapi ternyata di masa pandemi ini itu mungkin menjadi hal yang luar biasa. Kalau misalkan nggak ada kuota itu rasanya kayak nggak ada agenda apapun di dalam hidup kita, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi hal itu harus senantiasa kita syukuri. Bersyukur bukan hanya kita mengucapkan lewat lisan dengan hamdalah, tapi juga kita tanamkan dalam hati bahwasanya ini memang benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lakukan dengan perbuatan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam, tak lupa kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta para pengikut sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Ketua Umum LDF WAKI Fisik Unsri, Saudara Dinar, dan juga yang saya hormati alumni dari WAKI Fisik Unsri yang sebelumnya dan mungkin yang sebelum-sebelumnya lagi juga. Kemudian yang saya hormati para ketua dari organisasi yang berada di lingkungan Fisik Unsri serta Badan Pengurus Harian WAKI Fisik Unsri dan Punggawa LDF WAKI yang 2020 tahun ini ya, yang mungkin nanti bakalan dilantik. Nah, mungkin tak dapat banyak yang Ane dapat sampaikan. Mungkin satu hal yang benar-benar Ane apresiasi dari sebuah langkah dari suatu lembaga dakwah ya. Minggu kemarin sempat Ane kata sambutan juga, Ane sempat membicarakan soal bagaimana merasakan kegiatan yang offline, gitu ya. Kemarin sempat Ane sampaikan seperti itu. Gitu kan, bahwasanya lembaga dakwah juga dapat melaksanakan agenda secara offline, dan ternyata hari ini WAKI Fisik Unsri merealisasikan hal tersebut. Adalah suatu hal yang patut Ane banggakan juga sesama perwakilan dari lembaga dakwah, dan mudah-mudahan seperti yang Ane sampaikan di minggu kemarin, kegiatan offline ini dapat mengikat hati kawan-kawan dalam melaksanakan agenda-agenda yang ada di lembaga dakwah seperti itu. Apalagi kawan-kawan ini berasal dari Fakultas Fisik kan, ilmu sosial, ilmu politik. Nah, kalau kita berkaca dari di kampus adalah menghasilkan alumni yang berafiliasi kepada Islam. Nah, jurusan yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik biasanya kan nanti biasanya ya, tapi mungkin nggak tahu kalau Kak Fajri ingin menjadi yang hal yang lain mungkin. Saya sudah dengar sedikit apa-apa cerita dari Kak Fajri ini yang sungguh luar biasa. Nah, balik lagi ke topik, bahwasanya kawan-kawan dari fisik mungkin biasanya nanti akan mengisi poros-poros politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia.
Nah, maka dari itu, kalau misalkan nanti kawan-kawan ada lingkungan-lingkungan pemerintahan, lingkungan-lingkungan perkantoran yang sepertinya biasanya mempunyai kuasa-kuasa yang tinggi gitu kan ya. Nah, mungkin mudah-mudahan jika ini diisi oleh orang-orang yang berafiliasi kepada Islam seperti kawan-kawan ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih Islami lagi gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang terakhir yang mungkin dapat Anda sampaikan bahwasanya karena ini sudah disambut dengan baik dari Badan Pengurus Harian WAKI mengadakan agenda secara offline, mudah-mudahan terutama yang hadir pada ruang ini dan juga Zoom itu dapat menikmati apa-apa yang sudah disediakan oleh Badan Pengurus Harian dari WAKI. Ini sungguh agenda yang luar biasa gitu. Bahkan mungkin di NA2 sendiri pun tidak kepikiran bahwasanya akan dilakukan secara offline seperti itu. Dan mudah-mudahan apa-apa yang diharapkan oleh kawan-kawan WAKI ini dapat senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin ya, Ane sedikit konfirmasi, mungkin tidak bisa lama untuk hadir di sini karena ada agenda yang lain dari NA2 sendiri. Sukses untuk kawan-kawan WAKI ke depannya, dan agenda-agenda offline seperti ini mudah-mudahan dapat senantiasa dilakukan terus-menerus gitu ya. Meskipun ya mungkin kita tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Terakhir lagi, mungkin kita sedikit teriakkan tadi request oleh Kak Fajri lagi. Satu kata yang senantiasa diucapkan bahkan bukan oleh golongan orang yang muslim saja. Tapi mungkin ketika kawan-kawan pernah dengar cerita-cerita tentang sejarah perjuangan Indonesia, bahwasanya ketika perang pun satu kata, satu kalimat yang sering diucapkan oleh para pahlawan kita. Tahu kan kalimat apa ya? Kalimat takbir. Ingat kan mungkin ketika Bung Tomo menyampaikan dalam narasinya, dalam pidatonya, beliau pun mengatakan takbir ketika ingin berperang. Maka dari itu, anggap saja kegiatan kita pada hari ini adalah awal untuk kalian bisa berperang di pagi hari ini secara resmi, yaitu kepada Gubernur Mahasiswa Kak Iqbal Agung Santoso. Iqbal Agung Santoso, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Karena berkat rahmatnya kita tetap bisa selalu menjaga tali silaturahmi ini. Karena berkat rahmatnya juga kita terus merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Kalau teriring salam juga, salawat teriring salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesosok manusia yang sangat mulia inilah yang telah membawa kita dari zaman perang, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kak Satrio Wibisono selaku Ketua LDK NA2 Unsri. Yang saya hormati juga Ketua WAKI FISIP Unsri Saudara Dinar Tri Akbar, serta yang saya hormati seluruh ketua umum LDF ataupun ketua umum Badan Ormawa yang hari ini sudah membersamai, yang telah hadir, dan terakhir yang saya banggakan dan saya cintai dan saya tunggu peran-peran kalian di jalan dakwah para penggawa WAKI FISIP Unsri tahun 2021. Mungkin tak bisa saya sampaikan dalam kata sambutan kali ini.
bahwasannya tema hari ini dari kawan-kawan Wakil Visip Unsri mengangkat peran punggawa muda dalam Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya ketika memang kita ingin menyampaikan sesuatu kebaikan, maka kita harus menyampaikannya menyeluruh. Itu kawan-kawan sekalian. Saya pernah teringat beberapa hari ini terdengar bahwasannya ketika dulu kawan-kawan dari lembaga fakultas itu berdakwah dari musola ke musola, maka tren hari ini yang akan diubah adalah bagaimana cara kawan-kawan sekalian berdakwah secara digital, bagaimana kawan-kawan sekalian berdakwah dari kedai ke kedai. Karena memang hari ini ruang ataupun orang-orang yang akan kita tarik bukan hanya kawan-kawan yang ada di musola, tapi kawan-kawan yang hari ini notabene lebih banyak menghabiskan waktu di internet, notabene masih banyak orang-orang yang menghabiskan waktu di media-media sosial. Tidak hanya itu, banyak teman-teman kita yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita untuk selalu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini mereka duduk di kedai-kedai, yang hari ini mereka duduk-duduk di warung-warung kopi, kawan-kawan sekalian. Maka itu adalah menjadi tugas punggawa-punggawa Waki yang sekarang untuk bagaimana caranya kawan-kawan kita hari ini yang notabene masih agak jauh dari jalan dakwah ini, yang notabene masih membutuhkan kawan-kawan sekalian untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi tugas penting kawan-kawan sekalian. Dan terakhir yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian adalah jalan dakwah itu berat, maka jangan kawan-kawan sekalian berdakwah secara sendirian. Seperti yang dikutip oleh Ketua Umum tadi, bahwasannya ketika kalian ingin cepat, ya maka berjalanlah sendirian. Tapi ketika kalian ingin menikmati yang namanya jalan dakwah ini, maka berjalanlah beriringan, karena bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Mungkin saya langsung membuka ya, kawan-kawan panitia. Boleh Kak, langsung dibuka. Oke. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Islamic Leadership Training Waki Visip Unsri tahun 2021 secara resmi dibuka. Allahu Akbar. Baik, terima kasih untuk Kak Santos karena telah membuka acara ini secara resmi. Oleh karena itu kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh orang-orang hebat. Adalah orang yang sangat hebat di FISIP dan bahkan namanya itu sudah sampai terkenal. Gitu. Yaitu Kak Bajri Ramadan. Sebelum Kak Bajri, izin bacakan CV terlebih dahulu ya. Nama Kak Bajri Ramadan. Beliau merupakan ex-ketua umum WAK tahun 2019-2020. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak basa-basi, kita sambut dengan meriah. Inilah Kak Bajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya panitia, saya punya beberapa menit ya untuk menyampaikan materi.
Oh, 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 gelar pembangun peradaban. Pertama, gelar semangat untuk para pemuda, dan yang kedua adalah gelar kebijaksanaan untuk orang tua. Jangan bijaksana sebelum waktunya. Jika menjawab salam saja tidak semangat, maka hilangkan gelar pemuda pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Salam yang dirindukan, salam cinta, salam hangat, salam yang digaung-gaungkan oleh anak LDF yang sempat hilang pada masa pandemi, tapi hari ini salam itu hadir kembali kepada kita semua yang kemudian membawa kebahagiaan dan ketenangan pada diri-diri kita yang hadir hari ini. Dan benar saja kebahagiaan itu saya rasakan, karena benar kata orang-orang bahwa kebahagiaan dari seorang muslim adalah ketika ia bertemu dengan muslim lainnya. Dan semoga kebahagiaan itu dapat kita rasakan semua, baik dari saya maupun teman-teman yang hadir hari ini. Baiklah, saya izin duduk ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, tolong menolonglah kamu dalam agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Puja-puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang selalu senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan inilah yang kemudian seringkali kita lupakan ya, bahwa ini adalah nikmat yang cukup besar yang dapat kita rasakan. Saya juga mengapresiasi teman-teman semua yang hadir hari ini, yang meluangkan waktunya, padahal kalian mampu untuk melakukan hal lain. Barangkali rebahan sambil main HP adalah hal yang paling favorit yang kalian lakukan pada saat pandemi. Atau barangkali ada jadwal nonton drakor kalian hari ini, tapi kalian lebih memilih hadir dan memprioritaskan hadir offline untuk agenda wakil. Dan itu sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian. Saya pun sebenarnya ada agenda di organisasi sebelah, di BEM. Cuma sepertinya ketika saya tidak hadir, saya akan menjadi orang yang menyesal hari ini. Karena tidak bisa melihat proses-proses luar biasa orang-orang yang hadir dan proses-proses orang-orang yang barangkali akan membawa kejayaan Islam. Oh, boleh tepuk tangan. Selanjutnya, salam piringkan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, seorang anak manusia yang telah membawa masuk Islam ke hati-hati kita, yang ucapan dan perbuatannya merupakan sebuah kebaikan. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika hari ini kita ingin menjadi sosok pemimpin yang baik, maka contohlah beliau, karena beliau merupakan pemimpin yang adil dan bijaksana. Ketika hari ini kita ingin menjadi sosok ayah yang baik, maka contohlah juga beliau. Beliau merupakan ayah yang penuh cinta dan kasih sayang. Ketika hari ini kita ingin menjadi pemuda yang baik, maka contohlah juga beliau, karena beliau merupakan pemuda yang mampu memaksimalkan masa mudanya dengan baik. Beliau Nabi Muhammad, yang ketika hari ini kita ingin mencari sudut pandang segala kehidupan, maka semuanya ada pada diri beliau. Beliaulah adalah sebaik-baiknya teladan yang patut kita contoh. Tapi hari ini kawan-kawan, yang seringkali disedihkan oleh banyak orang adalah kita yang mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi tanpa sadar berapa banyak di antara kita hari ini yang bersolawat kepada beliau. Padahal beliau bilang dalam hadis Nabi, barang siapa yang 1 kali bersolawat kepadaku, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Artinya, berapa banyak di antara kita hari ini yang bersolawat kepada beliau? Padahal ganjaran untuk bersolawat itu besar sekali teman-teman. Hari ini juga orang-orang yang mengaku cinta kepada beliau, tapi berapa banyak di antara kita hari ini yang mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau? Bukankah hari ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang beliau kasih kepada kita semua, tapi berapa banyak yang kita kerjakan? Dan hari ini juga berapa banyak
di antara kita yang mengaku sayang kepada beliau, tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah dan perjuangan beliau dalam menyampaikan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itulah kemudian ada hal yang baru saya mengerti sekarang, kenapa waktu itu Nabi Muhammad SAW berdoa menyimpan doanya untuk syafaat kepada umatnya, dan pada saat itu beliau menangis terseduh-seduh pada saat sebelum beliau meninggal. Lihatlah umatnya sekarang, kenapa doanya adalah syafaat. Hari ini umatnya benar-benar kehilangan arah dan sangat mencintai dunia. Itulah kenapa kemudian hari ini jangan sampai ketika ditanya oleh orang lain hanya mulut kita saja yang berbicara, tapi tindakan kita juga sama apa yang kita sampaikan. Semoga orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang akan diberikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman WAFI yang sudah memberikan kesempatan luar biasanya hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya bertemu lagi dengan teman-teman WAFI, adik-adik sekalian, adik-adik tercinta. 2019, 2020 siapa di sini? 2020 ya. 2021? Oh, banyak ternyata. Hadir berapa orang panitia? Yang offline? Oh, sekitar 3.000 lah ya. Kalau online ada 70.000. Oke. Tapi lagi-lagi gini teman-teman, saya bukan pemateri yang handal ya, cuma saya ingin sharing dan diskusi saja kepada kalian semua, karena jangan berekspektasi besar kepada saya. Saya juga belajar seperti teman-teman sekalian. Oke, yang pertama deh mungkin saya pengen tahu sih alasan teman-teman masuk WAKI itu apa. Dari yang Irfan dulu deh. Ada nggak yang berani menyampaikan kenapa masuk WAKI? Yang Irfan. Salah bukan salah bukan hal yang harus nggak apa-apa salah, silakan sampaikan aja alasan masuk WAKI apa, atau kakak tunjukkan. Oh, yang online juga boleh lah. Oke, nanti Ikhwan online 1, offline 1 deh. Nah, yang sembunyi-sembunyi nih Bella, yang cacak main HP ya. Ngapa juga ini yang Ikhwan. Oke, boleh deh. Yang bedasi. Silakan deh, sampaikan kenapa masuk WAKI. Kenapa masuk WAKI? Oh, kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wijaya dari jurusan Sosiologi 2021. Alasan masuk WAKI? Alasan saya di sini masuk WAKI, di sini di WAKI kita bisa belajar agama dan bisa mendalami belajar agama Islam dan menambah juga wawasan-wawasan kita dan bisa menjadi pemimpin yang handal, insya Allah. Ya, kalian selalu ya alasannya masuk WAKI. Mungkin yang akhwat boleh satu, siapa yang berani? Ini boleh mbak-mbaknya tunjuk aja. Oke, silakan. Silakan perkenalkan diri ya. Silakan perkenalkan diri dan sampaikan alasannya kenapa masuk WAKI. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anakotu Salsabila dari Komunikasi 2020. Alasan masuk WAKI sebenarnya simple, karena kita keluarga. Udah, satu, itu aja. Mantep ya.
Oke, itu dulu pertanyaan untuk teman-teman. Nanti yang online bakal kebagian juga. Ya, jadi cukup bagus semua ya alasannya masuk wakil. Niku, apa alasannya masuk wakil? Iya. Itu alasan yang mantap sekali ya. Tidak terpikirkan juga kak itu. Boleh lah. Oke, jadi itulah alasan-alasan luar biasa teman-teman semua untuk bergabung dengan Waki, dan itu tidak salah. Itu barangkali memang ada alasan yang lebih mendalam lagi yang teman-teman simpan. Itu bagus. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Setelah masuk Waki 2020 kan hampir 1 tahun ya. 2021 itu ILT kapan sih? Kemarin. Sudah seminggu yang lalu ya. Berarti seminggu masuk Waki. Apa itu Waki? Mungkin yang online boleh ya. Yang online ini susah dah. Oke, silakan untuk dosen ya. Oke, ini aja. Sabila Bintara. Iya kak. Sabila. Ya. Dengar suara kakak? Insya Allah dengar. Oke. Sabila, setelah seminggu masuk Waki, apa Waki menurut Sabila? Menurut saya Waki itu rumah kedua saya kak. Halo kak, apakah terdengar? Oke, terdengar. Oke, cukup ya Mas Sabila. Waki itu adalah rumah kedua bagi saya. Selanjutnya yang Ikhwan deh. Itu apa namanya? Raka. Raka, Waki itu apa Raka? Iya. Halo Raka. Oh, halo Kak. Ya. Waki itu apa menurut Waki itu tempat berekspresi Kak. Bisa diulang? Tempat untuk berekspresi Kak. Ekspresi, oke. Jadi sederhananya Waki itu adalah tempat orang-orang untuk berubah menjadi lebih baik. Orang-orang yang sadar akan dosanya kemudian memilih bergabung ke Waki. Cuma bukan berarti orang-orang yang di luar Waki itu tidak lebih baik daripada kita ya. Barangkali mereka yang tidak tergabung dengan Waki malah lebih baik daripada kita semua yang hari ini hadir. Cuma lagi-lagi kita memilih jalan masing-masing untuk berbuat baik. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan ketiga. Mungkin yang online offline juga deh. Waki itu kan terkenal dengan tagline karena kita keluarga. Yang pertanyaannya adalah apa niat keluarga itu? Yang Ikhwan ya, langsung matanya udah ada lagi yang ngeliatin kakak itu sudah kabur kalau ya. Saya kak. On cam deh. Oh enggak, sengaja kebaca dah. Oke lah. Oke, yang apa dulu Bella? Nick tadi di belakang kan? Oke. Yang kacamata deh. Oh, kacamata semua ya. Yang kacamata yang di tengah deh. Silakan perkenalkan diri dan Aulia. Silakan sampaikan keluarga itu apa menurut Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Trian Aktavia, angkatan 2020, jurusan sosiologi. Menurut saya, keluarga itu adalah suatu wadah berkeluh kesah, nggak sih? Ya, karena kalau misalnya kita ada masalah itu larinya tetap ke keluarga. Ya kan? Sekian dari kami. Dari saya. Oke, selanjutnya Ikhwan ya. Ini ada ini terus gitu ya. Apa deh keluarga deh? Ya apa? Bisa sedikit suara. Keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ada ayah, ada ibu, ada cucu. Oke, arti intinya pakai yang sedarah dengan kita ya. Oh, lanjut. Yang mana di antara semuanya itu ada status dan ada perannya masing-masing. Yang kemudian saling berhubungan dan menghasilkan suatu proyek ataupun ada suatu hasil yang kemudian dikenal oleh masyarakat, dan yang paling penting itu adalah keluarga yang mulia di sisi Allah dan di sisi masyarakat. Oke, itu tadi ya keluarga. Yang online dia satu deh. Tadi Ikhwan. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, dengar suara? Keluar ya langsung. Siapa? LC 2021 sosiologi. Iya, Kak. Nah, apa itu keluarga menurut LC? Keluarga itu tempat kita berbagi cerita, suka ataupun duka, belarinya ya di keluarga sendiri kita. Dan kalau misalnya nggak ada kontribusi ataupun nggak ada cerita dari suatu keluarga, yang namanya bukan keluarga. Kan membangun satu sama lain kan, kalau mau mempunyai tujuan sama-sama agar Allah itu ngeridoin kita itu dalam satu keluarga. Itu aja sih, Kak. Masya Allah. Oke. Jadi intinya yang kakak tangkap banyak ya. Dan jawaban-jawaban dari kalian itu benar semua. Tapi yang kakak simpulin adalah pada akhirnya bukan hanya yang sedarah dengan kita, tapi mereka juga yang bersama kita hari ini, yang akan selalu membersamai ketika kelak dimintai untuk datang, dan yang selalu berada di sisi kita saat seluruh dunia memusuhi kita. Itu adalah keluarga. Jadi artinya di Waki ini kita adalah orang-orang yang tidak sempurna dan berdamai dengan ketidaksempurnaan dengan saling menyempurnakan. Nah, itu adalah keluarga yang hari ini digaung-gaungkan oleh Waki. Jadi harapannya teman-teman 2021 itu tidak lagi mencari kenyamanan, tapi membuat kenyamanan bagaimana kemudian keluarga ini tetap utuh dengan versi kalian masing-masing. Entah itu rasa nyaman yang dibuat oleh mbak-mbaknya atau visi yang luar biasa daripada kakak-kakaknya semuanya di depan. Karena pada akhirnya hanya dua yang mampu membuat orang bertahan. Yang pertama visi yang jelas, yang kedua rasa nyaman. Visi ini seringkali diturunkan dari ketua umum ke anggota-anggotanya. Rasa nyaman ini adalah pengkaderan kakak-kakaknya. Jadi harapannya ketika hari ini teman-teman tidak merasa nyaman dengan pengkaderannya, maka buatlah diri kawan-kawan nyaman dengan visi yang dibangun. Agar teman-teman tahu kenapa hari ini teman-teman bergerak untuk dakwah. Gitu. Oke, itu ya, itu cuma insight aja. Kedua, kakak ingin menyampaikan beberapa hal yang dikasih sama panitia untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama perihal urgensi sebenarnya kenapa kita harus berdakwah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini banyak pertanyaan karena kakak pengen sharing dan diskusi ya sebenarnya, tidak hanya satu arah tapi dua arah pada teman-teman. Ada yang tahu nggak tujuan penciptaan manusia itu apa, Ben? Tujuan penciptaan manusia?
Ini khusus 2020-2021 ya. Ya silakan. Oh, boleh nanti sampaikan gue. Belum tentu benar soalnya. Saya pernah baca surat dalam Al-Quran ya, tapi saya lupa suratnya apa. Sebagai pemimpin di muka bumi. Oke, benar. Yang lain? Ini BPH atau? Jadi dalam Al-Quran itu manusia diciptakan selain untuk menyembah kepada Allah, melaksanakan syariatnya, menjauhi larangannya, juga sebagai pemimpin di muka bumi. Oke. Nah, itu benar semua. Tapi kakak masih kurang satu lagi. Jadi ada 3 tujuan penciptaan manusia. Yang pertama tadi beribadah, yang kedua menjadi pemimpin, dan satu lagi ada lagi nih, satu lagi apa kira-kira? Apa? Oke, boleh, cuma kurang tepat. Oke, satu lagi adalah menjadi dai. Sesuai kalau beribadah sesuai dengan Quran, berdasarkan Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan penciptaan manusia yang pertama. Yang kedua menjadi pemimpin. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita hari ini ketika tidak menjadi pemimpin organisasi atau pemimpin lainnya, setidaknya kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena mata, telinga, mulut, lidah, dan lain hal yang menjadi tanggung jawab kita akan meminta pertanggungjawaban atas apa kebaikan yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah dai. Nah ini ya teman-teman dai. Sebenarnya kalau masuk WAKI kita dikenal sebagai aktivis dakwah ya, aktivis dakwah. Kita seringkali yang disalahartikan bahwa aktivis dakwah itu harus dilantik dulu untuk berdakwah. Padahal enggak. Aktivis dakwah itu enggak harus dilantik. Yang dilantik itu hanya struktural BPH. Tapi untuk lebih meyakini hati teman-teman dan membuat teman-teman bergerak, makanya hari ini dilantik untuk meyakinkan hati teman-teman kembali. Karena ada kata-kata yang menyatakan bahwa nahnu du'a qabla kulli syai. Kita adalah dai sebelum apapun. Jadi artinya semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah punya kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Di mana berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik kata Allah yang menyampaikan yang hal ma'ruf dan mencegah yang munkar dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini adalah ayat yang menjadi landasan kita bergerak ya teman-teman. Menjadi ayat yang menjadi dasar bahwa anak LDF dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini wajib untuk menyampaikan hal-hal baik dan wajib untuk mengingatkan orang-orang agar tidak terjatuh pada kemungkaran. Nah itu teman-teman sekalian. Lantas apa sih dakwah itu? Ada yang tahu nggak dakwah itu apa? Yang ini aja, yang sesederhana mungkin lah. Dakwah itu apa sih? Niko deh, Niko nunjuk terus dari tadi nih. Apa Niko dakwah? Masya Allah. Itu benar ya teman-teman semua. Jadi dakwah itu adalah mengajak kepada Allah dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Nah artinya lembaga dakwah hari ini dituntut bagaimana kemudian memiliki metode yang paling ideal untuk disampaikan kepada teman-teman kita yang berada di luar WAKI. Rasanya teman-teman semua sudah paham lah kalau sudah masuk WAKI, kita nanti bakal punya label punya label orang yang suci gitu. Label inilah, tapi jangan salah teman-teman, label inilah yang kemudian melindungi kalian semua. Kalian akan berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu karena label tadi. Itu saya rasakan ketika saya masuk WAKI, apalagi ketika ingin melakukan maksiat karena anak WAKI. Jadi kayak janganlah kayak gitu kan. Pertama, melakukan hal-hal yang nggak baik di depan teman-teman kita yang di luar sana. Intinya kalian harus bersyukur karena
dengan Mas Waki, teman-teman insya Allah akan terjaga. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, siapa sih yang benar-benar kita dakwahi hari ini? Siapa yang kita dakwahi ini? Ada yang tahu tidak? Diri sendiri. Ada lagi? Siapa? Manusia. Siapa yang jawab manusia? Tidak. Ngapa takut-takut nih? Manusia. Oke. Ada lagi? Benar, jawabannya manusia, teman-teman semua. Manusia yang seperti apa yang didakwahi? Manusia yang imannya sedang turun. Karena kan sifat iman adalah fluktuatif ya, kayak pesawat naik turun. Nah, jadi setiap manusia wajib untuk diingatkan kembali, terutama orang-orang yang sedang merasa kekosongan dalam hatinya. Nah, itu wajib untuk didakwahi. Entah itu dari diri sendiri, teman-teman yang ada di samping kita, atau memang orang-orang yang ada di luar. Itu adalah objek dari dakwah kita hari ini. Oke. Selanjutnya deh, bahas yang kayak apa ya? Siapa yang didakwahi hari ini ya? Kakak juga pernah merasakan bagaimana kemudian merasa kekosongan di dalam hati, terus ngerasa nggak ada tujuan sama sekali. Ketika jadi ketum wakil loh nih ya, ketika jadi ketum wakil kakak juga merasa kayak gitu. Tapi kemudian cara yang paling solutif ya menurut kakak adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Apalagi ketemu Pak Tum Dinar, kakak selalu mencari Dinar kemana-mana setiap hari gitu. Karena secara nggak langsung iman di dalam dada kakak ini di-charge secara otomatis. Begitupun bertemu dengan teman-teman yang wakil lainnya. Karena kenapa Dinar? Dinar ini adalah orang yang paling terjaga. Beliau ini adalah orang yang tersoleh di FISIP. Iya, ketemu lagi kan. Terus kenapa gitu? Karena beliau memiliki amal yaumi yang lebih tinggi daripada anggota-anggotanya. Bayangkan, oke, kader punya wajibat 1 halaman minimal baca Al-Quran ya. BPH punya wajibat 2 halaman baca Al-Quran. Ketum, dia harus 3 atau lebih halaman yang harus beliau baca. Dan artinya, bagaimana tidak keimanan beliau ini mampu membawa ketenangan untuk orang-orang yang di sekitarnya. Masya Allah. Oke. Cuma lagi-lagi gini ya, untuk adik-adik semua, terutama BPH, pemimpin itu seringkali menderita di jalan yang sunyi. Jadi ketika kakak dilantik waktu itu, satu kalimat yang pertama kali keluar dari mulut senior apa? Dek, sekarang kaki seorang pemimpin sedang berada di antara surga dan neraka. Sejengkal tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya akan meminta pertanggungjawaban atas kebaikan apa yang sudah diberikannya. Itu adalah kalimat pertama kali muncul ketika kakak dilantik. Wah, merasa beratnya bahu ini sudah. Ya Allah, ngapa aku? Cuma lagi-lagi kakak pahami bahwa kapan lagi? Dan kayaknya ini adalah kesempatan yang diberi Allah kepada kita semua untuk menggapai surganya gitu. Dan yakinlah teman-teman ya, orang-orang yang masuk wakil hari ini, nanti kan pada saat di akhirat ketika amal kita tidak mencukupi dan kita diputuskan untuk tidak masuk surga, maka ada yang namanya syafaat teman. Teman inilah yang kemudian nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya Allah, kenapa saya tidak melihat temanku? Padahal pas di dunia beliau juga bersamaku ketika melakukan hal-hal baik. Apa kata Allah? Jemput temanmu dan bawa dia ke surga. Nah, itu privilege ya, privilege yang didapatkan oleh orang-orang, kumpulan orang-orang soleh sebenarnya. Jadi kakak berharap teman-teman juga memaksimalkan dan berhenti untuk minta diketuk terus hatinya ya. Berhenti untuk minta diketuk terus hatinya. Silakan belajar untuk mengetuk diri sendiri. Dan silakan juga kayak sebarkan kehangatan-kehangatan di hati teman-teman untuk teman-teman kita yang lain. Oke. Nah, selanjutnya peran apa sih yang dapat kita lakukan sebagai penggawa muda ya? Penggawa muda. Nah, kakak kasih ini dulu deh. Hari ini kita sedang terjebak atau hari ini ada dinding besar yang menghalangi dakwah masuk. Bagaimana kemudian ternyata dinding ini yang ngebuat orang baik akan berteman dengan orang baik dan orang nggak baik
akan berteman dengan orang nggak baik. Pada akhirnya orang baik akan terang dengan kebaikannya dan orang nggak baik akan semakin gelap dengan keburukannya. Nah, inilah teman-teman, dinding ini yang harus kita dobrak. Bagaimana peran dari anak-anak LDF, anak-anak WAKI terutama, untuk bisa membaur dengan teman-teman kita yang di luar. Silakan untuk memperbaiki dari dalam, tapi jangan lupa untuk menyebarkannya keluar. Tadi kan sudah dibilang kalau label WAKI bakal melindungi kita, itu benar, itu bakal benar. Cuma dari situ teman-teman harus menggunakan itu untuk menggunakannya menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita yang lain. Jadi jangan sampai kalau seringkali ada kata-kata yang menampar, kita soleh sendirian. Kita soleh sendirian. Itu seringkali orang-orang luar yang sampaikan kepada anak-anak lembaga dakwah. Makanya penting untuk kita hari ini memiliki metode yang paling pas ya untuk menyampaikan kepada mereka semua. Salah satunya lewat media. Media merupakan sarana yang cukup penting untuk kita sekarang ya. Dengan media, apalagi media WAKI hari ini keren sekali. Media terbaik se-Indonesia. Yuk, kakak melihat media WAKI cukup bagus lah ya. Cuma agak simbang dengan tahun kakak waktu itu. Ya, itu bagus dimanfaatkan. Karena percayalah teman-teman, saat snap kalian dilihat oleh 300 orang ya. Nah, sebelum itu media juga digunakan untuk nyebarin snap konten yang baik gitu kan. Terus kata-kata yang bijak, terus postingan yang baik juga gitu. Dan percayalah, saat ada 300 orang yang melihat snap teman-teman, akan ada satu orang yang merasa tertampar, yang merasa teringatkan, dan merasa lebih baik pada saat melihat snap teman-teman sekalian. Sesederhana itu ya kawan-kawan, sesederhana itu ya. Jadi jangan sampai kalian oke, kita punya tugas suci yang besar ya. Cuma jangan sampai terlalu berekspektasi besar, pengen mengislamkan seluruh orang di dunia ini. Tidak bisa. Cuma lagi-lagi yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita emban hari ini. Yang kedua adalah, oh ya kan lewat media juga kan sering kan ustadz muda sekarang itu nyampain dakwahnya lewat media. Sampai ada kalau yang ikhwan tuh pemuda hijrah kan, pemuda hijrah. Kalau yang akhwat di bionya tuh ikhwan dilarang DM. Kan kayak gitu kan sekarang kan. Tapi kalau ada yang good looking dikit ngechat, langsung geter aja akidahnya. Makanya seringkali ada kata tamparan lagi, begitulah orang-orang di dunia maya katanya. Kelakuan ngepost terus perihal rohani, tapi kelakuan cak roh halus. Wah, seringkali kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai perkataan dan perbuatan kita itu berbeda. Simbangkan aja kayak gitu. Karena pada akhirnya orang-orang nggak ngelihat bagaimana hafalan kita. Orang-orang nggak ngelihat bagaimana bagus atau enggaknya kita ngaji ya. Orang-orang nggak melihat seberapa banyak hadis yang kita hafal, tapi yang mereka lihat adalah perilaku kita, tingkah laku kita kepada mereka. Tingkah laku inilah yang kemudian akan menunjukkan ini loh Islam kepada mereka gitu. Agar mereka seringkali ada orang-orang yang kayak berubah karena melihat perilaku orang lain. Dan semoga itu adalah kita semua yang ada di sini. Amin. Oke, selanjutnya adalah manfaat ya. Kalau manfaatnya ini tadi ya terjaga, membuat kita terjaga. Cuma yang sederhana lagi adalah ketika teman-teman sebelum masuk WAKI teman-teman durhaka kepada orang tua kalian, tapi setelah masuk WAKI teman-teman mampu membuat senyum tipis di muka orang tua kalian, itu adalah prestasi. Ketika hari ini sebelum masuk WAKI teman-teman sholatnya bolong-bolong, tapi setelah masuk WAKI teman-teman mampu untuk sholat 5 waktu dan tepat waktu. Ketika hari ini teman-teman sebelum masuk WAKI membuang sampah sembarangan, setelah masuk WAKI teman-teman membuang sampah pada tempatnya, itu adalah prestasi. Ketika hari ini teman-teman seringkali menerobos lampu merah, tapi saat masuk WAKI teman-teman dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali dan memilih stop di lampu merah, itu adalah prestasi. Nah, sesederhana itu ya manfaat berada di dalam WAKI. Kalau yang luar biasanya temukan sendirilah dan nikmati proses kalian di WAKI. Semoga kebaikan-kebaikan itu kalian temukan di sini. Oke, tenang ya teman-teman semua. Mungkin di antara kita hari ini memiliki masa lalu yang kelam. Cuma tenang, kita masih memiliki masa depan yang suci. Al-Quran
itu adalah instrumen yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya untuk dijadikan panutan dan pedoman dalam menjalani hidup. Ketika hari ini kita memiliki lagu apa ya, ketika kita sedang galau dan memiliki lagu favorit hari ini, tapi hanya Al-Quran yang menenangkan hati. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kakak kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Bajri ya. Materi yang luar biasa, tentunya dengan segudang kata-kata anak senja, tapi nggak terlalu senja. Ya, oleh karena itu ya kita diketahui bahwa bagaimana suatu peran punggawa muda sekarang ini dan juga bagaimana urgensinya. Karena itu bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, yang memiliki keluh kesah, serta yang ingin curhat, silakan. Yang untuk yang online ya silakan menggunakan fitur raise hand, nanti saya akan sebutkan namanya. Bagi yang offline silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya saya persilakan. Oke. Kita dari Zoom ada dari Zoom kita ada Latifatul. Silakan kepada Latifatul. Halo Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam. Mohon maaf karena sebelumnya nggak on cam karena terkendala sinyal dan tidak kondusif di rumah. Saya mau bertanya Kak, beberapa belakangan ini kan banyak sekali Kak ya berita-berita di TV gitu yang menyebutkan bahwa beberapa anggota kepemudaan yang bergerak dalam keislaman ada yang menyeleweng Kak ya. Beberapa orang tua kan takut gitu kalau anaknya ikut-ikutan yang kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mensosialisasikan ke orang tua kita bahwa Waki itu nggak gitu loh, gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Latifatul ya. Gimana Kak? Mau langsung dijawab? Oke, kita tampung terlebih dahulu. Kita lanjut ke penanya yang ada secara offline. Silakan ingin bertanya dari Ikhwan. Satu pertanyaan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Yang Ikhwan. Oke, nggak ada yang dari Ikhwan. Mungkin dari Akhwat. Yang offline silakan angkat tangan. Yang dari Akhwat. Ya, silakan. Yuk, silakan yang Akhwat. Bertanya Kak ya. Mungkin agak beda dari pemateri Kakak karena Kadek ingin tahu di sini Kadek kan masuk agama Islam baru 4 tahun dan Kadek ingin dalam Waki itu ingin ada yang mbak-mbaknya merangkul Kadek untuk seperti apa sih agama Islam itu ditunjukkan yang benar dalam mungkin dalam berpakaiannya, dalam ininya apa dalam
sifatnya, kesehariannya. Apakah mbak-mbaknya dan kakaknya semua itu bisa merangkul Ade untuk menuju ke jalan yang lebih baik? Terima kasih, Dek. Baik, terima kasih untuk Kadek ya. Luar biasa, pertanyaan luar biasa. Bagaimana untuk pemateri? Boleh langsung dijawab. Oke, cuma 2 pertanyaan kan? Ya. Oke, sebelumnya kakak akan semampu kakak dan semaksimal kakak ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan harapannya kalian tidak terpuaskan karena semakin kita tahu sesuatu akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan akan hal itu kan. Jadi setelah jawaban dari kakak, kalian bakal mencari jawaban-jawaban yang lain gitu. Oke, yang pertama, ini apa ya, pertanyaan tuh kayak di berita-berita di TV, terus anggota kebudayaan keislaman seringkali kayak apa ya, ada yang menyeleweng kan gitu kan, ekstremis. Oke. Terus bagaimana cara mensosialisasikan kepada orang tua kalau waki itu kayak itu kan, intinya kayak gitu. Oke. Oke teman-teman semua, kita paham bahwa tantangan dakwah hari ini begitu berat ya. Bagaimana kemudian media-media benar-benar menjudutkan tentang Islam. Bagaimana oke lah kita tembak teroris selalu disangkut pautkan dengan Islam. Terus ada intinya hal-hal yang berkaitan dengan Islam pasti diangkat di media. Ini yang kemudian menjadi tantangan besar untuk kita semua. Dan kalau dari kakak ya, ini jawaban dari kakak, bagaimana kemudian untuk meyakinkan orang tua bagaimana waki itu, terus waki itu enggak kayak gitu. Yang pertama memang dengan ilmu teman-teman semua. Pada akhirnya segala sesuatu itu kita lakukan berdasarkan pemahaman kan, Jadi jangan sampai kita itu ngelakuin sesuatu karena ikut-ikutan, jangan sampai kayak gitu. Dengan ilmu inilah teman-teman nantinya akan punya cara tersendiri untuk meyakini orang tua kalian. Begitupun dengan kakak ya. Kakak baru pertama kali ngikut organisasi keagamaan, baru diwaki dengan niat yang sama kayak teman-teman sekalian. Karena pada saat itu kakak masuk waki karena kakak juga belajar untuk mencoba memaknai sesuatu itu secara sederhana ya. Pengen tahu dulu dasar-dasarnya sebelum bergerak. Jadi pada saat itu kakak paham bahwa lingkungan adalah salah satu pembentuk karakter seseorang kan. Lingkungannya baik, insya Allah kita akan ikut baik. Kalaupun lingkungannya nggak baik, peluang untuk kita nggak baik itu besar. Jadi kakak memilih untuk masuk waki karena itu awalnya. Akhirnya kakak menemukan kenyamanan yang kakak buat sendiri di waki. Dan pada akhirnya dengan hal-hal yang kakak dapat di waki, dulu kakak juga dilarang ya, kakak ditanya ngapo kok ikut organisasi kayak gini agak sesat, kan dibilang kayak gitu kan, agak sesat, agak kalian ngapu-ngapui lah jadi teroris segala macam. Tapi pada akhirnya setelah berproses di waki, kakak tunjukkan hasil-hasil yang kakak dapat di waki, yang awalnya kakak tidak pernah baca Al-Quran sama sekali, tapi di rumah kakak mencoba untuk mengimplementasikan yang kakak dapat, dan akhirnya orang tua kakak bilang apa? Kayak beliau ngerasa bangga ya, orang tua ya, beliau ngerasa bangga atas apa yang kakak lakukan. Gitu. Dulu kakak sholat 5 waktunya bolong-bolong, tapi setelah masuk waki, kakak berusaha semaksimal mungkin untuk sholat ke masjid. Akhirnya dulu stigma yang didapat ya, dulu orang tua kakak yang tidak boleh, pada akhirnya nanya, waki itu apa? Iya, waki itu apa? Cak mana ngurus di waki, sudah selesai atau belum? Ada kendala atau tidak? Sampai kayak gitu orang tua nanya. Dan pada akhirnya tadi, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, ilmu, dan kita terapkan apa-apa yang sudah kita dapat di waki, agar mereka paham dan tidak salah paham juga gitu. Nah mungkin itu ya jawaban sederhana yang dapat kakak sampaikan. Kalau memang tidak puas, nanti silakan dapat tanyakan kepada kakak lagi, atau nanti tanyakan langsung kepada tim binar atau kakak-kakak apa yang lainnya.
Gimana? Ini langsung jawab kedua atau langsung kedua ya? Oke, itu aja ya jawaban yang pertama. Oke, yang kedua ya. Yang kedua ini mungkin ini pertama kali ya. Pertama kali yang kakak ngerasain. Dulu pernah ada satu orang yang menghubungi kakak kan. Beliau bilang, "Kak, ini ada teman aku nak masuk Islam. Kakak bisa udah ngebimbing beliau." Wah, gitu kan. Itu pada saat kakak jadi ketum ya. Pada saat kakak jadi ketum. Kayak beratnya. Berat, kakak ngerasa berat. Makanya waktu itu karena kakak ngerasa nggak sanggup, jadi kakak bilang, "Ini aku punya kenalan ustadz," kata kakak bilang kayak gitu. Dan pada akhirnya setelah kakak tanya lagi, beliau udah masuk Islam dan sama ustadz ini kata dia, tapi bukan sama kakak. Karena kakak waktu itu ngerasa nggak sanggup aja dan mungkin terus juga ya. Pertama kali tiba-tiba ditanyain ada kawannya nama masuk Islam dan kakak waktu itu oke lah, beberapa hal paham sedikit, cuma kayaknya takutnya nanti salah gitu kan. Kakak cuma takut salah di waktu itu. Dan hari ini kakak ketemu lagi ya. Ternyata alhamdulillah saudari Kadek ya. Ini namanya Kadeknya nih. Kadek Mutiara Sari. Muktiana Sari. Baru 4 bulan deh. 4 tahun. 4 tahun. Cukup lama ya. Oke, cukup lama berarti. Dan semoga selama 4 tahun itu Kadek sudah menemukan cahaya Islam ya, seperti apa, dan semoga selalu terjaga gitu. Nah, untuk pertanyaannya, bisa nggak sih ngerangkul Kadek untuk menjadi lebih baik, gitu kan? Bisa, insya Allah bisa. Bisa. Kalau untuk belajar lebih baik, pilihan Kadek untuk masuk ke Waki adalah pilihan yang paling tepat. Karena Kadek akan dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha untuk belajar baik seperti Kadek. Begitupun Pak Ketum Dinar. Termasuk kakak juga ya. Kakak juga masih sampai hari ini masih tertati-tati untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan terutama nanti yang lebih jelasnya, Kadek silakan kumpul sama mbak-mbaknya yang ada di belakang. Insya Allah kita punya ikatan alumni yang luar biasa deh. Dari 2014 ya kan, 2014 sampai 2019 hari ini kita masih terikat. Jadi apapun yang kalian perlukan, dan misal dari kakak-kakaknya yang saat ini yang berada di sini tidak mampu menjawab pertanyaanmu, kita punya senior-senior yang nantinya bakal mampu menjawab pertanyaanmu. Dan intinya silakan buat kenyamanan dulu di sini dan silakan pelajarin apa-apa yang ada di sini. Insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan yang Kadek temukan. Dan insya Allah juga akan semakin banyak ya hati-hati yang Kadek temukan di sini untuk terus belajar Islam dan terus belajar untuk menemukan cahaya Islam itu seperti apa. Nah, mungkin itu aja ya. Nanti kalau lebih jelasnya silakan tanya ke mbak-mbaknya aja. Oke, nah itu aja. Cukup ya. Oh sekarang ya. Kakak diminta closing statement ya. Oke teman-teman. Jadi pembukaan dulu deh. Bahwa self love ya, self love yang sering kali digaung-gaungkan sekarang ya. Cara mencintai diri sendiri yang paling baik adalah menjaga diri dari api neraka. Itu adalah cara mencintai diri paling baik adalah menjaga diri dari api neraka. Dan harapannya adalah orang-orang yang di luar sana mereka mampu bersyukur hanya dengan melihat senyuman kalian. Dan juga kita adalah orang-orang yang berbagi sembuh ya. Jika sumber kesembuhan adalah Allah, berbagi sembuh adalah cara mendekat kepadanya. Nah, itu adalah bukan jargon ya, cuma kata-kata lah untuk kita semua yang ada di lembaga dakwah hari ini. Nah, oke, ini yang serius. Pertama untuk teman-teman yang 2021 ya sebenarnya, teman-teman, jika dakwah ini diibaratkan sebuah kereta, ada atau tidaknya kita di dalam kereta tersebut, kereta ini akan terus berjalan. Artinya terlibat atau tidaknya kita dalam dakwah ini akan terus berjalan. Tinggal
tinggal ini menjadi pilihan. Kita mau terlibat atau keluar dan meninggalkan. Keluar dan tertinggal. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman masuk lembaga dakwah, jangan berharap di depan sana akan ada popularitas, eksistensi, nama besar, atau kekuasaan. Karena satu-satunya yang menunggu kita di jalan dakwah ini adalah kesepian dan bersama orang-orang yang sepi. Kita hari ini akan melewati jalan yang sunyi dan sepi dan sendirian. Makanya teman-teman harus paham dulu dasar kenapa teman-teman bergerak, agar nantinya ketika teman-teman kehilangan arah, teman-teman kehilangan tujuan, teman-teman akan balik ke dasar tadi, mungkin Al-Quran dan hadis gitu. Atau memang teman-teman paham kenapa harus berdakwah, setidaknya kayak gitu dulu. Teman-teman harus punya fondasi itu untuk sekarang. Jadi ketika menemukan hal-hal rintangan ke depan, teman-teman akan meminta kekuatan dengan yang maha kuat, meminta kesembuhan dengan maha penyembuh, dan meminta kekayaan dengan yang maha kaya. Intinya teman-teman harus punya dasar dulu, tanamkan fondasi yang kuat di diri teman-teman sekalian. Oke, ini karakteristik dakwah ya. Karakteristik dakwah itu adalah sedikit orangnya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang bergabung dengan WAKI? Dari ribuan mahasiswa FISIP hanya ada 100 ya. Hanya ada 100 lebih yang bergabung untuk memilih bergabung dengan WAKI. Artinya teman-teman adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita adalah orang-orang yang diberikan amanah kecil oleh Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada umatnya. Yang kedua, banyak rintangan dan halangannya. Jangan berharap di depan sana adalah di depan sana ada hal-hal indah yang teman-teman pikirkan. Enggak. Di depan sana bakal ada kerikil-kerikil yang harus kalian sapu, akan ada gelombang-gelombang besar yang akan kalian hadapi, akan ada orang-orang yang bahkan sama dengan kita tapi memusuhi kita. Dan yang terakhir adalah panjang jalannya. Teman-teman, tidak ada yang tahu jalan dakwah ini akhirnya di mana. Tapi yang saya tahu adalah kita tidak pernah diwajibkan untuk berjalan sampai akhir, tapi kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya. Dan juga saya berharap anak lembaga dakwah hari ini adalah orang-orang yang kehadirannya dirindukan. Dan ketika ia hadir, kehadirannya mampu untuk menenangkan orang lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Badri atas pemaparan materinya dan juga terima kasih atas closing statement-nya. Luar biasa sekali, teman-teman bisa lihat bagaimana semangat dan motivasinya serta aura-aura positifnya dalam memberikan materi untuk kita semua. Semoga apa yang teman-teman dapatkan bisa kita sama-sama kita amalkan. Karena kita tahu WAKI itu adalah keluarga. Kata teman-teman, WAKI itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan juga WAKI itu tempat kita berbagi cerita. Ingat, Ketua Umum pernah bilang, jika teman-teman ingin cepat, maka berjalanlah sendirian. Jika teman-teman ingin melihat proses dan menikmati arti sebuah kebersamaan, maka berjalanlah bersama-sama. Dan itu semua ada di WAKI. Silakan temukan nanti. Ya, langsung saja kita akan acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang langsung akan diserahkan oleh Ketua Umum. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu proses pelantikan.
Bagi teman-teman yang online silakan menyiapkan Al-Quran di dekatnya. Bagi yang teman-teman yang offline silakan berdiri. Pada saat dinner akbar saya persilakan untuk melakukan proses pelantikan. Pegang bahu kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku dan teman-temanku, pada hari ini adalah hari pelantikan bagi kita semua. Tentunya ini bukan adalah akhir, tapi ini adalah awal dari perjalanan panjang kita. Baik, teman-teman, sebelum teman-teman saya lantik dan mengucapkan sumpah, saya akan menanyakan kepada teman-teman calon kader WAKI tahun 2021 tentang kesiapan dan kesanggupan teman-teman. Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya dengan jawaban siap atau tidak. Apakah kalian siap dilantik untuk menjadi kader WAKI Visip Unsri Universitas Sriwijaya? Apakah kalian bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan menjadi kader Wahana Kerohanian Islam Visip Universitas Sriwijaya? Apakah kalian sebagai kader WAKI Visip Unsri siap bekerja sama satu sama lain dalam kegiatan dan menjalankan amanah yang diemban? Baik, setelah saudara-saudari siap dan bersedia serta sanggup untuk dilantik sebagai kader Wahana Kerohanian Islam WAKI Visip Unsri tahun 2020-2021 dengan disaksikan Al-Quran, bendera organisasi, dan hadirin yang menjadi saksi, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan prosesi pelantikan pada hari ini. Apakah saudara-saudari sebagai kader WAKI Visip Unsri siap mengucapkan sumpah jabatan? Baik, saya tidak mendengar kata tidak. Apabila saudara-saudari sudah siap untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan disaksikan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji dan saya bersumpah demi Allah akan senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwanya saya akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama. Saya akan taat kepada tiada sesuai dengan syariat Islam, menjalankan amanah dengan maksimal dan penuh rasa tanggung jawab. Saya akan mengutamakan kepentingan berada di jamaah
dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Dan saya akan bersedia menjalankan segala aturan dan ketentuan yang telah disepakati. Alhamdulillah, maka secara resmi teman-teman punggawa muda angkatan 2020 dan 2021 yang telah mengucapkan sumpah jabatan ditetapkan sebagai kader Wahana Qur'an Islam Wakil Fisik Unsri Universitas Sriwijaya pada tahun 2021. Mengetahui Ketua Umum LDF Wakil Fisik Unsri Dinar Akbar Indralaya 16 September 2021 menandatangani. 16 Oktober 2021 menandatangani. Ya, baik teman-teman. Setelah itu surat keputusan pengesahan kader Badan Otonom Wakil Fisik Unsri angkatan 2020 dan 2021 tahun 1443 Hijriah dengan rahmat Tuhan yang Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Badan Otonom Wakil Fisik Unsri dengan hasil surat keputusan tentang pengesahan kader Waki angkatan 2020 dan 2021 pada tanggal 16 Oktober 2021, 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, mengesahkan anggota kader Badan Otonom Wakil Fisik Unsri angkatan 2020 dan 2021 sebagaimana terlampir. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang kembali apabila diperlukan. 16 Oktober 2021 Indralaya, Dinar Akbar, Ketua Umum menandatangani. Baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini teman-teman sudah dilantik dan telah resmi menjadi punggawa muda Badan Otonom Wahana Qur'an Islam Wakil Fisik Unsri. Terima kasih teman-teman. Ini adalah langkah awal kita untuk bersama-sama menyusuri jalan panjang ini. Kawan-kawan, jika ada di antara kita yang tertinggal, maka jemputlah mereka. Jika ada teman-teman di antara kita yang hampir terlepas, maka rangkullah kembali mereka. Terima kasih teman-teman. Mari kita ucapkan bersama-sama tagline kita. Siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wakil Fisik Unsri, karena kita keluarga. Wakil untuk semua, menggerakkan dakwah, menyatukan uhuah. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih untuk Saudara Dinar Akbar. Saya ucapkan selamat kepada kader punggawa muda. Selamat atas telah dilantiknya kalian. Oleh karena itu kalian resmi menjadi anggota Waki. Ingat perjuangan kalian masih panjang. Ini adalah awal. Oleh karena itu tetap semangat, tetap jaga konsistensi kalian. Untuk yang di ruang Zoom, silakan menggunakan emoji tepuk tangan agar dimeriahkan ruangan Zoom-nya. Yuk ruang Zoom silakan gunakan emoji tepuk tangan. Saya ucapkan juga selamat untuk kalian karena kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, dan kalian pastinya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu langsung oleh Saudara Bram. Pada Saudara Bram, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman, silakan untuk fokus jenak. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menadakan kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita doakan dijabah olehnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa bihi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah acara kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah direncanakan dan apa yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau Allah kami meminta, hanya kepada Engkau Allah kami bersandar atas apa yang akan kami lakukan dan apa yang setelah itu kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah berkah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah syafaat kepada kami Allah, berikanlah ridho kepada kami Allah. Kami sadar bahwasanya ridho-Mu adalah hal yang paling utama di dunia ini ya Allah. Amal kami bukan apa-apa tanpa ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan dibacakannya doa maka berakhirlah pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang berada di ruang Zoom, jangan dulu meninggalkan Zoom dan dimohonkan untuk on cam karena kita akan berfoto bersama. Pada operator saya persilakan untuk mengambil screenshot. Slide pertama. Oke teman-teman, slide pertama 3, 2, 1. Slide kedua 3, 2, 1. Oke lagi, slide ketiga nih, waduh, oke semua. Oke, sudah gitu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam acara pelantikan pada pagi hari ini, yang maupun offline ataupun online. Terima kasih sekali telah menyediakan waktunya, menyediakan kuotanya untuk hadir acara ini. Saya selaku MC, jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluas angkasa berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan. Hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan
bangsa dan negara. Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir pada Riri bangsa. Terima kasih banyak. Riri sejak sini dari ciptakan kedamaian.